Kebangkitan pewaris tertindas. Bab 68. Setelah mendengar perintah dari Vincent dan menerima berkas yang sudah ditandangani tuan mudanya, Nul pamit undur diri dari ruang perawatan dengan sopan. Nul, dengan langkah mantap dan tatapan yang terlihat sedikit berat, akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruangan itu. Veronica, dengan pandangan yang mengikuti Nul hingga pintu tertutup, kembali memusatkan perhatiannya pada Vincent yang masih duduk di samping tempat tidurnya. "Kamu mau pergi?" ditanyanya dengan suara yang lemah, pandangan matanya mencari jawaban dalam raut wajah Vincent. Vincent, dengan senyum yang menenangkan, mengulurkan tangannya menggenggam tangan Veronica. "Kenapa? Apa aku harus menemani kamu terus di sini?" ditanyanya dengan nada penuh perhatian yang membuat hati Veronica bergetar. Veronica merasakan kehangatan dari genggaman tangan Vincent dan dalam keraguan, dia mengangguk perlahan. Matanya tak bisa menfembunfikan keinginan agar Vincent tidak pergi dan tetap di sampingnya. Bibir bawahnya tergigit pelan, tanda ketidakpastian dan kebutuhan akan kehadiran Vincent yang lebih dari sekedar seorang teman di saat-saat sulit seperti ini. Mata Vincent penuh kelembutan saat dia mengusap tangan Veronica yang dia genggam. "Aku akan tetap di sini sampai kau pulang, jadi jangan khawatir, oke?" katanya dengan suara yang menenangkan. Senyum Veronica merekah, menghilangkan keraguan yang sempat terlihat di wajahnya. Matanya kembali bersinar, terang benderang seolah mendapatkan suntikan semangat baru. "Terima kasih, Vin," ucapnya, suaranya bergetar sedikit karena terharu. Di ruang perawatan yang sunyi itu, mereka berdua kembali larut dalam percakapan hangat. Vincent dengan sabar mendengarkan dan sesekali menyelipkan kata-kata motivasi agar Veronica merasa nyaman melupakan traumanya. Veronica mengangguk, merasa beruntung memiliki seseorang seperti Vincent di sisinya. Di tengah kesakitan dan kekhawatiran, hadirnya Vincent adalah penenang yang sempurna. Membuatnya merasa aman dan dicintai. Sementara itu di depan apartemen tempat Vincent tinggal, terlihat sebuah mobil hitam yang berhenti di sana. 4 sosok pria berkulit hitam melangkah keluar, aura mereka menyiratkan keberanian dan ketegasan. Mata mereka tajam memeriksa setiap sudut bangunan apartemen mewah di hadapan mereka. Pria dengan kuping penuh tindikan mengelus dagu, matanya menyapu fasad bangunan tersebut. "Jadi ini tempat tinggal dia?" ditanyanya dengan nada rendah, penuh penasaran. Seorang rekannya yang berkepala botak menimpali dengan senyum sinis. "Sepertinya dia benar-benar anak orang kaya, tidak seperti yang kita dengar dari keluarga kita," ucapnya sambil mengamati sekeliling. Namun, pemimpin kelompok, seorang pria berjenggot putih tebal, mengangkat tangan, meminta mereka untuk tenang. "Tetap fokus pada rencana kita. Begitu melihatnya, kita akan langsung menangkap dia," tegasnya dengan suara yang berwibawa. Keempatnya mengangguk serempak, menyesuaikan posisi topi dan jaket mereka memastikan senjata tersembunyi dengan baik. Mereka bergerak cepat menyatu dengan sekitarnya, siap untuk bertindak sesuai rencana yang telah matang mereka susun. Ketika pria berkulit hitam yang bertugas memeriksa apartemen Vincent mendekati pintu, matanya tertuju pada sosok wanita yang berdiri dengan tas belanja yang tampaknya cukup berat. Wanita itu terlihat khawatir tapi berusaha menyembunyikan kecemasannya. Pria itu segera menyentuh perangkat komunikasi di telinganya, menghubungi rekannya. "Bos, ada wanita di sini," bisiknya, matanya tak lepas dari wanita tersebut. Di seberang, suara pemimpinnya terdengar, "Wanita? Apakah dia kekasihnya?" Seorang rekan mengusulkan dengan nada serius, "Bagaimana kalau kita jadikan dia sandera, bos? Itu bisa memudahkan kita." Pemimpinnya menghela napas berat. "Tidak, ikuti saja rencana semula. Jangan berimprovisasi jika kita belum tahu siapa dia sebenarnya." Pria itu menekan tombol lagi untuk mematikan komunikasi. Dengan tatapan yang tajam, ia mengamati wanita itu lebih jeli. Wanita itu yang tidak lain Selena, sesekali menoleh, matanya berkecamuk dengan pertimbangan, sebelum kembali menghadap lurus ke pintu apartemen. Selena melangkah pelan menuju pintu, tangannya gemetar saat mengetuknya dengan irama yang teratur, seakan nada itu bisa menyembunyikan ketakutannya. Udara di sekelilingnya terasa begitu tebal, berat dengan antisipasi dan ketegangan. "Vincent, kamu di mana?" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, sambil tangannya yang lain bergetar menggenggam ponselnya, mencoba menghubungi Vincent. Di kejauhan, si pria berpakaian hitam melapor dengan alat komunikasinya yang tersembunyi di telinga. "Bos, dia tampaknya mengetahui keberadaanku dan sedang mencoba menghubungi seseorang." Mendengar laporan itu, pemimpin mereka yang bersembunyi mendesah kesal.
Bodoh, cepat tangkap dia. Jangan biarkan rencana kita berantakan, serunya dengan suara rendah penuh kegusaran. Tanpa buang waktu, pria hitam itu segera berlari, mengarahkan langkah cepatnya ke Selena yang terpaku di depan pintu apartemen Vincent. Mendengar suara orang berlari, Selena menoleh. Dia ketakutan saat melihat pria hitam tersebut meluncurkan dirinya ke arahnya dengan cepat. Matanya melebar, dan jantungnya berdetak kencang saat dia berusaha bari menghindar. Selena merasakan dinginnya ujung jari pria hitam tersebut yang hampir menyentuh kulit lengannya. Dengan gerak refleks, dia memutar tubuhnya. Memayungi diri dengan tas tangannya dan berseru, jangan sentuh aku." Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Pria berkulit hitam itu mengerutkan alisnya, namun tak terlihat takut. Dengan cepat dia meraih Selena, menutup mulutnya dengan tangannya yang besar. "Cukup, ikut aku sekarang," desisnya dengan nada serak namun tegas. Dalam keadaan terpojok, Selena menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan sisa keberaniannya. Dia mencoba untuk berteriak lagi, menjerit meminta tolong sambil berontak keras, berharap ada yang mendengar dan datang menolong. Namun, sebelum jeritannya terlepas, pria itu dengan cekatan menghantam tengkuk Selena. Dunianya pun segera gelap, matanya terpejam tak sadarkan diri. Pria itu beraksi cepat dan tangkas mengangkat Selena yang terkulai tak berdaya. Dengan sigap, ia melesat membawanya pergi, sebelum seseorang sempat melihat apa yang terjadi. Di tempat lain, Vincent sedang berbicara dengan Veronica ketika ponselnya berdering menginterupsi. Ia menghentikan percakapan mereka dan meraih ponsel dengan dahi yang mulai berkerut. Saat melihat nama Selena muncul di layar, ekspresi wajahnya berubah menjadi bingung. "Siapa?" tanya Veronica, penasaran dengan perubahan ekspresi Vincent. "Itu manajer office baru," jawab Vincent, suaranya mencoba terdengar tenang. "Aku mengangkatnya dulu." Veronica hanya mengangguk, memberi ruang bagi Vincent untuk berbicara. "Halo, ada apa, Selena?" Vincent langsung bertanya ketika ia menjawab panggilan itu. Namun, di ujung sana, tak ada jawaban. Hanya terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Vincent mengernyitkan dahinya, bingung apa yang sedang dilakukan Selena di sana. Bab 69. Vincent berulang kali memanggil nama Selena lewat telepon namun tak ada jawaban sama sekali. Alisnya mengerut, kebingungan membanjiri pikirannya. Tiba-tiba Veronica merasakan ada yang aneh, dengan keheranan tergambar jelas di wajahnya, dia bertanya. "Ada apa, Vin? Kamu terus-menerus memanggil Selena." Vincent hanya mampu menghela napas, "Entahlah," katanya, namun sebelum ia bisa melanjutkan, suara lain terdengar dari ujung telepon. "Bos, kita akan membawanya kemana untuk memancing dia?" Suara itu terdengar, membuat Vincent semakin mengernyit. Kerisauan semakin mencekik dada Vincent. Keningnya berkerut, bibirnya terkatup ketika ia memandang Veronica dengan mata yang berharap ada jawaban di sana. "Veronica, sepertinya ada yang tidak beres." Suaranya bergetar, jelas mencerminkan ketakutan yang menggema dalam dirinya. Veronica membalas tatapan itu dengan anggukan pelan, isyarat bahwa dia memahami apa yang menghantui pikiran Vincent. Kembali ke telepon, Vincent berusaha meredam gelombang panik sebelum dia meminta penjelasan. "Hei, kau siapa dan apa yang terjadi dengan Selena? Berbicaralah." Namun suara laki-laki di ujung sana tidak mendengar perkataannya dan seolah ada orang lain juga di sana. "Diamlah. Kita akan mengatur rencana selanjutnya. Cepat naik." Sesaat Vincent membisu, menggenggam ponselnya sampai knuklenya memutih. Secara tegas dia mematikan panggilan, menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dengan gerak cepat ia berdiri, menatap Veronica tajam, matanya mencerminkan kesadaran suram kemungkinan Selena telah diculik. Vincent merasakan denyutan di dadanya semakin cepat saat berkata dengan suara bergetar, "Yves, aku harus menyelamatkan Selena. Dia kemungkinan sedang dalam bahaya." Veronica, dengan wajah penuh kelelahan, menghela napas dalam-dalam dan melihat Vincent dengan pandangan yang penuh pemahaman. "Pergilah, Vincent," ia ucapnya lembut, sambil menambahkan, tapi berhati-hatilah." Vincent hanya mengangguk sekilas, memastikan Veronica baik-baik saja sebelum berlari keluar ruang perawatan. Di luar, Nul, yang berdiri bersama pengawal Veronica, terkejut melihat Vincent berlari keluar. "Tuan muda, ada apa?" tanyanya, penuh kekhawatiran. "Secepatnya, Paman Nul."
Hubungi Master dan minta semua bersiap. Vincent memberi perintah dengan tegas sambil terus mencoba menghubungi seseorang di ponselnya. Nul dengan sigap mengangguk dan segera mengeksekusi perintah tersebut, berbicara dengan bawahan Solomon lewat alat komunikasi yang menempel di telinga mereka. Sementara itu, Vincent masih terus berusaha menghubungi. Tapi nada sambung di ujung telepon hanya terdengar tanpa jawaban, membuat rasa frustrasinya tumbuh saat ia berjalan cepat menuju pintu keluar rumah sakit. "Halo, Paman Sebastian, tolong lacak nomor ini," katanya, memberikan nomor Selena dengan suara yang mendesak. "Segera beritahu aku lokasinya sekarang juga." "Tentu, Tuan Muda," dijawab Sebastian dari ujung sana dengan suara yang tenang. Saat Vincent mematikan panggilan, mobil hitam besar sudah berderet di depannya. Para pengawal Solomon bergegas keluar, satu di antaranya membukakan pintu mobil untuk Vincent yang langsung melompat masuk. "Paman Sebastian akan mengirim lokasi seseorang, kita akan ke sana sekarang," ucap Vincent segera memerintah sopir yang langsung mengangguk paham. Mobil segera meluncur meninggalkan rumah sakit begitu Sebastian mengirimkan lokasi yang dimaksud. Di dalam mobil yang sudah melaju, Solomon yang duduk di sebelah Vincent menoleh dengan ekspresi khawatir. "Tuan Muda, Anda benar-benar perlu beristirahat. Biar kami yang menangani ini," isarannya, tetapi mata Vincent yang bersinar menunjukkan ketetapan hatinya yang tidak tergoyahkan. Vincent memandang Solomon dengan sorot mata yang tajam, ada kecemasan yang tergambar jelas di wajahnya. "Tidak, Master, jika terjadi sesuatu padanya, pasti terkait denganku," ujarnya dengan nada penuh penekanan. Solomon hanya bisa mengangguk, mengerti akan kegelisahan yang melanda Vincent. Kendaraan mereka terus menerobos malam, melintasi jalanan kota Aranka yang ramai dengan lalu lintas. Lampu kendaraan lain memantulkan silau di sisi mobil mereka yang mencolok. "Tuan, tujuan mereka adalah danau di pinggiran kota," ucap sopir mendadak, memecah kesunyian. Mata Vincent segera menyipit, pertanyaan mengapa Selena dibawa ke sana berkecamuk dalam benaknya. "Tambah kecepatan. Jangan biarkan mereka lolos," perintah Vincent dengan tegas. Sopir mengangguk tanpa ragu, menekan pedal gas lebih dalam. Solomon, dari sampingnya, memperhatikan betapa seriusnya ekspresi Vincent, sebuah pemandangan yang jarang ia saksikan semenjak uji pertarungan kekuatan mereka dulu. Vincent dengan ekspresi serius seperti itu, bagi Solomon menakutkan, karena fokus dia bisa melebihi orang yang sedang bermeditasi. Bahkan semua indera Vincent akan bertambah PK beberapa kali lipat jika menggunakan teknik pernapasan alam. "Apakah orang ini sangat berarti buat Anda, Tuan Muda? Sehingga Anda sampai sekhawatir ini?" gumam Solomon penasaran, bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya Vincent belum cukup dekat juga dengan Selena, hanya saja dia pernah di posisi Selena, membuatnya sangat yakin jika bukan dia menyelamatkannya, tak akan ada orang yang peduli pada Selena. Atas dasar itulah Vincent ingin menyelamatkan Selena, terlebih dia salah satu wanita yang menurutnya memiliki pemikiran realistis selain Veronica. Mobil terus melaju dengan cepat, hingga akhirnya mereka berhasil mengejar mobil yang membawa Selena. Mengingat mobil tersebut tidak tahu kalau ada yang mengikuti, jadi jalan mereka cukup santai. "Tuan Muda, kemungkinan itu mobilnya," seru sopir saat melihat mobil SUV berwarna silver. Tidak jauh di depan mereka. "Tambah kecepatan. Hentikan mereka cepat," perintah Vincent tegas. Mobil-mobil lain yang mendengar perintah Vincent dari alat komunikasi, mereka mendahului. Mobil Vincent untuk menghentikan mobil tersebut terlebih dahulu. Karena hal itu sebagian dari pengaman untuk Tuan Muda mereka, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bab 70. Keempat pria berkulit hitam itu dengan cepat merasakan ketegangan semakin memuncak seiring dengan kemunculan beberapa mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Dahi mereka mengernyit, bertanya-tanya kenapa ada rombongan mobil yang mengikuti mereka. "Cih, apa mereka polisi?" Ikeluh pria dengan tindikan di telinganya, matanya terus mengawasi melalui spion mobil. "Sepertinya bukan," jawab pria berkepala botak dengan nada rendah, matanya tetap fokus pada jalan di depannya, mencoba untuk tidak fokus menyetir. "Apa mungkin pengawal wanita ini?" Suara anggota mereka paling muda, dia duduk di sebelah Selena yang masih tak sadarkan diri, terdengar ragu-ragu. Ia melirik sekilas ke arah Selena yang terbaring lemah, kemudian kembali menatap keluar jendela, mencoba menganalisa situasi. "Ruth, hentikan mobilnya," diperintah sang pemimpin mereka, suaranya tegas dan berwibawa. Ruth, yang merupakan pria berkepala botak, langsung menekan pedal rem dengan keras. Mobil itu mulai melambat, berhenti perlahan di pinggir jalan yang sepi. Mereka semua saling bertukar pandang,
tensi tinggi terasa menggantung di udara. Keempatnya bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi yang kemungkinan terjadi. Mobil bawahan Vincent langsung mengepung mobil 4 pria berkulit hitam tersebut. Namun, dengan santainya keempat pria tersebut turun dari mobil seolah tidak takut sama sekali meski sudah dikepung. Sepertinya ini akan menarik, ya ucap pria dengan tindikan banyak di telinganya sambil remas tangannya saat turun dari mobil dan melihat bawahan Vincent sudah mengepung mereka. Naid, selesaikan dengan cepat, jangan sampai membuat posisi kita terekspos oleh yang lain, ditegur pemimpin mereka yang tampak mengamati situasi semabri bersandar di mobil. Dengan senang hati, bos, jawab Naid sambil melangkah maju bersama Ruth, siap untuk melawan belasan orang Vincent sekaligus. Mata Naid bersinar dengan semangat perang saat dia melihat barisan musuh di depannya. Angin malam menyapu rambutnya yang acak-acakan sambil dia mengeluarkan sebuah rantai dari balik pakaiannya. Ruth, yang berdiri di sebelahnya, mengepalkan tinjunya, otot-ototnya menegang siap untuk pertarungan. Tanpa peringatan, Naid melompat ke depan, rantainya dengan cepat menghantam orang pertama yang berani mendekat. Peletak! Ark! Jeritan bawahan Vincent dan suara tulang yang patah menggema di udara dingin malam itu saat sabetan rantai Naid membuat lengannya patah. Ruth tidak ketinggalan, tendangannya yang kuat berhasil menjatuhkan 2 orang sekaligus. Bug! Bug! Serangan mereka begitu cepat dan brutal, membuat bawahan Vincent kewalahan. Teriakan kesakitan dan kekacauan mengisi area tersebut, debu dan asap mengaburkan pandangan. Di kejauhan, pemimpin mereka hanya menyaksikan dengan tatapan dingin, sesekali memberikan komando lewat isyarat tangan. Naid dengan lihai menghindari serangan balik, gerakannya lincah dan penuh perhitungan. Setiap pukulan dan tendangan yang dia lancarkan selalu tepat sasaran, menumbangkan lawan satu persatu. Ruth, dengan kekuatan fisiknya, mendominasi pertarungan di sisi lain, mengirim lawan-lawannya terpental jauh dengan setiap hantaman. Dalam hitungan menit, keadaan mulai reda. Para bawahan Vincent terkapar lemah di tanah, beberapa mencoba bangkit tapi gagal. Naid berdiri di tengah mereka, napasnya terengah-engah namun tatapan matanya masih tajam, siap untuk lebih banyak aksi jika diperlukan. Ruth mengelap darah di bibirnya dengan lengan baju, senyum puas terukir di wajahnya. Kerja bagus, kita pergi sekarang, katanya dengan suara rendah namun berwibawa. Segera setelah itu, mereka bertiga berniat meninggalkan tempat tersebut, membiarkan kekacauan di belakang mereka. Eswus. 2. Brua. Naid dan Ruth terpental menghantam mobil ketika tiba-tiba Solomon dan murid terkuatnya yang sedari tadi memang hanya mengawasi pertarungan dari jauh bersama Vincent mulai melakukan serangan bersamaan. Naid merasakan darahnya mendidih, tatapannya tajam menyorot kemarahan saat dia bangkit berdiri. Brengsek! Ternyata masih ada, kerocol lainnya, idesisnya dengan napas yang memburu. Ruth, yang juga merasakan amarah membara, berdiri dan menatap Solomon serta anak buahnya dengan ekspresi siap untuk menyerang. Namun, sebelum situasi menjadi lebih panas, pemimpin mereka bergerak cepat, mengangkat tangannya untuk menahan mereka, membuat kedua pria itu mengerutkan kening dalam kebingungan. Bos, ada apa? Tanya Naid, mencoba meredakan situasi. Dia bukan lawan kalian, sahut pemimpinnya tegas, matanya yang tajam tertancap pada Solomon, dan langkahnya maju beberapa langkah mendekat. Solomon Rondon, lama tidak bertemu. Apa mereka anak buahmu? Tanyanya, sambil menunjuk beberapa orang yang terkapar kesakitan di jalanan. Solomon, dengan ekspresi datar, memberi respons, tidak perlu berbasa-basi lagi, Geld Arkava. Lepaskan wanita yang kalian culik. Jangan buat keributan di wilayah kami, tegur Solomon tegas. Oh, jadi kalian bekerja untuk wanita itu? Geld berkata sembari tersenyum, namun matanya tiba-tiba menajam serius. Ini berarti kalian juga mengetahui tentang pemilik peta giok darah bukan? Mendengar ucapan Geld yang menantang, Solomon langsung bersiap dengan postur siaga menegakkan tubuh dan menatap tajam. Sepertinya kau tidak bisa diajak bicara baik-baik, Geld, ucapnya dengan suara rendah tapi berat. Tangannya menggenggam lebih erat, siap untuk bertindak. Di hadapannya, mata Geld menyempit, refleksi dari intensitas yang membara di dalam dirinya. Posisinya pun terkunci, seakan siap melompat. Aku di sini bukan untuk bermain-main, serahkan pemuda itu, maka akan kulepaskan wanita itu, kata Geld, sambil tubuhnya mulai diselimuti energi spiritualnya yang meluap-luap dan berubah menjadi hitam legam. Solomon menarik napas panjang,
meresapkan udara malam yang dingin ke dalam paru-parunya. Dengan sengaja, dia mempraktikkan teknik pernapasan alam, menyiapkan tubuh dan pikirannya untuk menghadapi Gelt yang memiliki kekuatan baja khas keluarga Arkava. Solomon kemudian memandang murid-muridnya, matanya menyiratkan kepercayaan. Kalian, urus sisanya, mereka cukup kuat. Bekerja samalah dengan baik, jangan biarkan Tuan Muda turun tangan, diperintahnya dengan nada yang pelan tapi mengandung kekuatan. Dimengerti, Master, disahut para muridnya, bersemangat dan mulai mempersiapkan diri. Ketegangan meningkat, memenuhi udara sekitar mereka. Suasana menjadi sunyi, terpecah hanya oleh hembusan angin malam yang lembut. Sebuah kesenyapan yang berat sebelum badai pertarungan mereka meletus. Bab 71. Vincent bersiap menerjang ke arah kelompok pria hitam, tatapan tajamnya mencerminkan kesediaan untuk melawan. Namun, sebelum langkahnya sempurna, Solomon dengan sigap menarik lengan Vincent, menariknya kembali ke posisi semula. Tuan Muda, berhati-hatilah. Orang-orang ini bukan lawan sembarangan, ucap Solomon dengan suara rendah namun tegas. Master, tapi bagaimana dengan nasib temanku? Ibalas Vincent, suaranya mengandung ketakutan yang nyata. Tenang, Tuan Muda. Kita perlu strategi yang lebih matang untuk membebaskan teman Anda, jawab Solomon, matanya tidak beranjak dari kelompok pria itu, seolah sedang memetakan langkah berikutnya. Mendengar itu, Vincent menghela napas, berusaha meredam gejolak dalam dadanya. Dia mengangguk pelan, mempercayai kebijaksanaan Solomon. Dengan napas yang teratur, dia mulai mengamati setiap gerak pria hitam itu, mencari setiap celah yang mungkin ada untuk dimanfaatkan. Solomon, dengan pengalaman bertahun-tahun di medan pertempuran, berdiri tegap di samping Vincent. Dia dengan cermat mengamati setiap gerakan musuh, mencatat setiap detail kecil yang bisa menjadi keuntungan bagi mereka. Tuan Muda, lihatlah, bisik Solomon sambil menunjuk ke arah salah satu pria yang tampak bersandar di mobil, membiarkan kelompoknya bertarung. Orang itu, dia adalah Gelt Arkava. Sesuai dugaan Anda, mereka memang orang-orang yang mengincar Anda. Jika salah bergerak, mereka akan memanfaatkan kondisi ini. Seberapa kuat dia, Master? Tanya Vincent memastikan. Solomon mengusap jenggot panjangnya sambil menghela napas. Mungkin setara denganku, atau bahkan lebih kuat. Bersamaan dengan Solomon mengatakan hal tersebut, terlihat orang-orang Vincent yang bertarung dengan mereka terlebih dahulu semuanya bertumbangan. Melihat hal itu Solomon seolah sudah menebaknya, karena dia tahu kalau keluarga Arkava salah satu penggunakan teknik terkuat dari beberapa keluarga tersembunyi lainnya. Tuan Muda, kami akan mengalihkan perhatian mereka. Anda fokus menyelamatkan Sandra, diperintah Solomon pelan namun tegas. Vincent mengangguk, matanya berkilat dengan determinasi baru. Baik, Master. Saya percaya mengerti. Solomon memberikan isyarat, seketika murid-murid adiknya yang tadi tidak menunjukkan diri bermunculan, dia meminta mereka untuk bergerak. Anda sedikit ambil jalan memutar, Tuan Muda, bisik Solomon, mengarahkan Vincent melewati jalur yang lebih aman. Kami akan mengalihkan perhatian mereka, dan saat ambil kesempatan untuk masuk. Vincent mengangguk, matanya tetap fokus pada target. Solomon dan bawahannya pun bergerak dengan cepat ke arah para pria hitam tersebut. Solomon menarik napas dalam-dalam, matanya terpejam sejenak sebelum membuka dengan tatapan yang tajam dan fokus. Energi alam mengalir deras di sekelilingnya, membuat rambutnya yang panjang ikut terangkat seolah-olah ditiup angin. Murid-murid terbaiknya, berdiri di belakangnya dengan postur yang siap dan serius, mengamati setiap gerakan gurunya dengan penuh perhatian dan ikut bersiap juga. Di sisi lain, Gelt dan ketiga anak buahnya menghentakkan kaki ke tanah, mengaktifkan teknik tubuh baja yang seketika mengubah warna kulit mereka menjadi hitam mengkilap, seperti baja yang telah ditempa. Otot-otot mereka membengkak, menandakan kekuatan yang telah terkumpul siap untuk dilepaskan. Tiba-tiba, dengan sebuah isyarat tak terlihat, kedua belah pihak meluncur ke depan. Seperti kilat, mereka bertabrakan di tengah, suara benturan keras menggema di udara seiring dengan terciptanya gelombang angin yang menerpa ke segala arah. Debu dan dedaunan berterbangan, menciptakan pusaran di sekitar tempat pertempuran. Sus! Suara gesekan baju dan angin terdengar saat mereka bergerak dengan lincahnya. Dua! Suara pukulan yang kuat terdengar berkali-kali. Solomon dan Gelt, keduanya pemimpin dari kelompok masing-masing, terlibat dalam pertukaran pukulan yang cepat. Kedua tinju mereka bertemu di udara, menghasilkan suara yang mengejutkan dan
Percikan energi Solomon, dengan pengalaman dan kekuatan alamnya, mendorong Gelt beberapa langkah mundur, tapi Gelt, dengan tubuh bajanya, segera menstabilkan diri dan melancarkan serangan balik. Pertarungan semakin intens, murid-murid Solomon dan anak buah Gelt juga tidak mau kalah. Mereka masing-masing menggunakan keahlian terbaik untuk mendukung pemimpin mereka. Aksi saling serang dengan teknik masing-masing menciptakan pertunjukan yang mendebarkan, di mana setiap gerakan adalah perhitungan dan setiap serangan adalah seni. Sus. 2. Pusaran angin menggelayut di udara saat Solomon berhasil menghantam Gelt dengan teknik tinju naga yang mematikan Gelt, dengan tubuhnya yang terhempas jauh ke belakang, berguling-guling di tanah hingga beberapa meter seakan tak cukup. Solomon dengan cepat menghentakkan kakinya ke tanah, menimbulkan suara tumauan yang keras, dan melompat tinggi ke udara. Sut. Duar. Dengan gerakan yang cepat dan kuat, Solomon melancarkan pukulan tinju naga dari atas, menyebabkan tanah di bawahnya sampai retak. Namun, Gelt yang cekatan berhasil menghindar tepat pada waktu yang kritis. Dia bangkit, sambil meludahkan darah yang sudah memenuhi mulutnya karena pukulan sebelumnya. "Cih, kau masih kuat seperti dulu," ternyata Solomon, diseru Gelt dengan nada penuh ejekan sekaligus pengakuan, sembari berusaha menstabilkan napasnya yang tersengal-sengal. "Sus." Solomon tidak menggubris perkataan Gelt, dia kembali menyerangnya selagi memiliki celah, agar Gelt tidak bisa memberikan serangan balik. 2. Krak. Solomon menggertakkan giginya saat pukulannya disambut oleh pukulan Gelt dan merasakan kalau tulangnya ada yang retak. Gelt menyeringai, tanpa pukulan mereka saling beradu satu sama lain. "Sayang sekali Solomon, sekarang aku sudah mengetahui pola seranganmu," ucapnya percaya diri. Solomon menyipitkan matanya, dia mengayunkan tangan satunya dengan cepat, tetapi Gelt bisa langsung menahan, menebak gerakannya. Gelt tersenyum penuh arti, dia mengapit salah satu tangan Solomon, menguncinya. Sontak hal itu membuat Solomon terkejut, pria tua itu mencoba melepaskan diri menggunakan tangan satunya, tetapi dengan begitu Gelt memilih ruang untuk melakukan serangan. Sut. 2. Pukulan telak mengenai dada Solomon, dia terhempas puluhan meter ke belakang, dan tersungkur jatuh di tanah. Huk! Solomon memuntahkan seteguk darah, dia merasakan tulang rusuknya beberapa patah akibat pukulan tersebut, padahal sudah menyelimuti tubuhnya dengan teknik pernapasan alam.